sahabat Nose, kembali lagi di YouTube Nose Consulting Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai insecure atau perasaan gak nyaman yang akan dibahas oleh Wendy Said, MPSI Psikolog. Yuk simak penjelasannya. Kenapa sebenarnya seseorang itu bisa insecure? Penyebabnya apa sih? Maksudnya insecure itu kan dia stem dari perasaan. Yang namanya emosi itu semua orang merasakan. Kita merasa takut, kita merasa cemas, kita merasa nggak bisa kadang. Dan kadang juga kita merasa, oh ini aku bisa. Ya, pada saat kita merasa punya emosi yang merasa takut, merasa cemas, merasa nggak yakin, itu kan saat dimana insecurity-nya ini muncul. Gimana cara mengenalinya? Cara untuk mengenalnya adalah kita cari tahu dulu sebenarnya biasanya kapan aja kita insecure. Biasanya kita tuh insecure kapan sih? Apa kayak pas kita lagi sosialisasi, ngobrol sama teman, atau lagi sendiri gitu. Terus biasanya tuh yang sering banget kita pikirin tuh apa tuh? Biasanya untuk mengenalinya ya kita coba untuk nyari tahu sebenarnya yang biasa kita pikirin itu apa sih? Dan biasanya apa yang kita rasain nih? Gak yakin kah? Gak pede? Takut salah? Takut gagal? Terus biasanya apa yang terjadi? Pada saat kita mulai kehilangan kesenangan saat melakukan hal-hal yang kita sukai, misalnya kalau memang orang yang suka gambar, mereka suka gambar tapi sekarang udah gak suka gambar lagi, orang yang suka nulis atau sosialisasi tapi terus mereka udah gak suka ngomong sama teman lagi, mungkin itu salah satu tanda bahwa mungkin ini saatnya kita perlu mencari bantuan. Entah kita cari profesional atau kita cari teman untuk berbicara yang kita percaya untuk ya mencurahkan hati atau saling berdiskusi, sharing, seperti itu. Setelah itu, pada saat seseorang mulai meragukan diri mereka sendiri, menjatuhkan diri mereka sendiri, misalnya, gue bodoh banget sih terhadap hal-hal yang kecil sekalipun, dan saat kita mulai berpikir bahwa aku bodoh banget ya, aku salah banget ya, dan kita mulai, itu yang biasa kita sebut overthinking, kita mikirin itu terus sampai berkepanjangan. Nah, pada saat itu mungkin itu tanda kita mungkin perlu mencari cara yang bisa kita lakukan untuk handle hal ini. Yang pasti ya kita pasti ya kita manusia ya, kita pasti ngerasa insecure. Tapi gimana kita menghandle insecurity itu supaya dia nggak mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat insecurity ngeganggu kita atau mengganggu keseharian kita dalam kehidupan sehari-hari, mungkin itu juga salah satu tanda bahwa kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Masing-masing orang itu kan unik ya. Ada yang suka gambar, ada yang bagi mereka gambar itu stressful. Ada yang suka ngomong, ada yang ngomong itu stressful bagi orang beberapa. Jadi, gimana caranya kita handle insecurity kita? Ya, yang pertama, find what works. Kalau misalnya memang kita sukanya berolahraga, ya coba olahraga ngebantu nggak untuk tenangin diri kita pada saat insecurity-nya itu muncul, pada saat kita mulai nanya-nanya pikirannya mulai kemana-mana misalnya. Terus kalau memang mereka sukanya nulis, coba journaling. Kalau memang nulis membuat mereka merasa lebih tenang, ya mungkin itu cara yang tepat bagi mereka. Beberapa cara yang bisa dilakukan ya journaling, menggambar, bertemu dengan teman, kemudian menerima bahwa yang mungkin mereka memang insecure dan mengetahui sebenarnya mereka insecure tentang apa. Kalau memang orang yang takut sosialisasi misalnya, aku takut kalau ketemu orang soalnya takut mereka menilai atau takut aku salah, itu kan jadi sesuatu yang bisa mereka ketahui. Oh, jadi aku pada saat aku ketemu orang, aku tuh insecure-nya karena aku nggak yakin nih aku benar atau enggak. Ya mungkin itu artinya kita nggak pede gitu. Jadi salah satu hal yang bisa kita gunakan untuk mengenali diri kita sendiri. Akhirnya gimana? Kita bisa cari cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk menghandle insecurity-nya kita pada saat hal itu muncul. Ya, yang pasti insecurity itu kan manusiawi. Semua orang merasakan, kita semua pasti punya yang namanya insecurity, entah itu self doubt, entah itu self esteem. So,
We live with it, we learn how to live with it. Kalau misalnya kita insecure karena kita sering mempertanyakan diri kita sendiri, mungkin yang perlu kita lakukan adalah pada saat kita mulai mempertanyakan diri kita coba sadari nih, oh ternyata aku tadi barusan mulai nanya-nanya nih, ini aku bener gak nih, ini aku salah gak nih. Tuh. Terus ya sadari bahwa perilaku apa sih yang biasa kita tampilkan pada saat kita insecure. Kalau memangnya mereka insecure karena mereka memang gak pede, ya coba cari ngembangin skill atau ngembangin kemampuan yang mungkin bisa bikin mereka lebih pede atau lebih yakin tentang ya, diri mereka sendiri. Misalnya belajar bahasa, misalnya ya kalau memang jago di matematika, nelusurin matematika. Kalau memang nggak tahu kemampuannya di mana, ya coba cari tahu, coba banyak hal baru misalnya. Jadi secara general kata insecure itu sekarang kita udah pakainya tuh sangat global. Saat kita mulai, ini bener nggak ya? Itu saat kita nggak yakin kita bilang aku insecure nih, tapi mungkin sebenarnya pada saat kita bilang kita insecure, ya mungkin kita cemas, mungkin kita takut, ya mungkin kita mau memastikan atau mencari kepastian. Yang pasti semua orang ada yang namanya insecurity, tapi ya kita sadar atau nggak sadar, dan kemudian cara kita handle-nya bagaimana, itu yang unik dari satu orang ke satu orang lagi. Oke. So find what works, do what you like, and do what you want. Sampai ketemu di video selanjutnya.